Hai, balik lagi di Be The Best, channel otomotif yang kalau mobil bisa ngomong, udah minta pindah merek karena kebanyakan dikulitin. Dan sebelum kita mulai sidang keluarga Suzuki hari ini, like, comment, subscribe, biar algoritma tahu konten nyinyir tuh masih dibutuhin umat. Fire! Hari ini kita bahas mobil yang kelihatannya sopan, tapi kelakuannya kejam di dalam keluarga sendiri. Yes, Suzuki XL7. Segmen 1. Suzuki sebelum XL7. Hidup tenang, gak ambisius. Dulu, Suzuki itu hidupnya simple. R3, mobil keluarga. Baleno, hatchback. SX4, semi SUV. Carry, tulang punggung negara. Pasarnya jelas, targetnya jelas, gak ada yang saling sikut. Sampai akhirnya Suzuki lihat pasar. SUV lagi laku ya, tapi kita males bikin platform baru. Dan dari situlah XL7 lahir dari hasil niat tambah males. Segmen 2. XL7, R3 yang naik gengsi. Secara jujur dan ilmiah, XL7 itu apa? R3 yang disuntik ego. Speknya, mesin sama, sasis sama, rasa nyetir sama, DNA keluarga sama. Yang beda, ground clearance ditinggikan dikit, body cladding plastik hitam, roof rail buat gaya hidup palsu. Dan Suzuki bilang, ini SUV keluarga. SUV dari mana? Ke kebun aja mikir 2 kali. Segmen 3. Di sini dosanya dimulai. Masalah XL7 itu bukan jelek, masalahnya terlalu masuk akal. Orang datang ke dealer, saya mau R3. Sales, Pak, nambah dikit dapat XL7, lebih gagah. Dan boom, R3 langsung goyah mental. Karena harga XL7 masih masuk, tampangnya jauh lebih wah, istri bilang oke, tetangga bilang SUV ya sekarang. R3 kalah bukan karena buruk, tapi karena saudaranya kebanyakan gaya. Segmen 4. R3, korban pertama. Sekarang kita jujur aja. Siapa yang masih nafsu beli R3 non-hybrid? Dikit. Padahal nyaman, irit, terbukti, spare part murah. Tapi di mata pasar, itu kan XL7 versi miskin. Padahal mereka kembar darah daging. Ini bukan persaingan sehat. Ini satu rahim, satu dikuburin. Segmen 5. Korban berikutnya. SX4 dan Baleno. XL7 bukan cuma matiin R3. Dia juga ngubur SX4 S-Cross. Bikin Baleno hatchback kehilangan arah. SX4 dulu itu AWD, beneran SUV ringan, handling enak, tapi kalah sama tampang palsu harga murah. Baleno harusnya hatchback fun, tapi konsumen mikir, tambah dikit dapat XL7. Tambah dikit, tambah dikit, tambah dikit. Tambah dikit sama dengan mati semua. Segmen 6, XL7 Hybrid, kejam tapi elegan. Pas Suzuki ngerilis XL7 Hybrid, itu bukan inovasi, itu eksekusi publik. Karena sekarang, XL7 lebih irit, lebih modern, pajaknya masih masuk, citra lebih tinggi. Dan R3 Hybrid jadi pilihan rasional tapi nggak seksi. Di dunia otomotif Indonesia, rasional kalah sama gengsi. Segmen 7, strategi Suzuki. Jualan cepat, korban jangka panjang. Suzuki sukses, XL7 laku, market dapat, nama ke bawah. Tapi dampaknya, line up tumpang tindih, identitas produk kabur, semua diserahkan ke satu model. Kalau XL7 nanti turun pamor, mau dorong siapa? R3 udah keburu diketawain, SX4 udah dikubur. Baleno bingung mau jadi apa. Segmen 8. XL7 itu contoh terlalu jago di kandang sendiri. XL7 itu ibarat anak kedua. Dikasih modal,
dikasih perhatian, disuruh bersinar. Malah ngambil jatah makan sekeluarga. Mobil lain disuruh sabar, disuruh nerima, disuruh nanti juga ada market. Marketnya udah direbut XL7. Segmen 9. Jadi salah XL7 atau Suzuki? Kita adil. XL7 nggak salah. Konsumen juga nggak salah. Yang salah, strategi yang terlalu tumpang tindih. Satu produk terlalu dikuatkan, tanpa mikirin ekosistem saudara sendiri. Kesimpulan, Suzuki XL7 adalah mobil yang sukses. Tapi suksesnya bikin keluarga sendiri megap-megap. Kalau kamu mau mobil masuk akal, XL7 menang. Mau mobil jujur, R3 masih layak. Mau line up rapi, Suzuki perlu tobat sedikit. Itu dia bahasan super panjang kita hari ini di Be The Best. Fire! Suzuki XL7, anak emas yang matiin pasar saudaranya sendiri. Kalau menurut kalian, XL7 emang paling worth it? Atau R3 sebenarnya korban strategi? Tulis di komentar, like biar rame, subscribe biar konten otomotif pedas gak punah. Sampai ketemu di konten berikutnya. Karena di Be The Best, mobil nggak cuma diuji, tapi dihakimi. Fire!